Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Joni Sinaga. Saya Fakultas Ekonomi Manajemen S1 di Universitas Pamulang. Di sini saya baik. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian rasio keuangan. Jadi, rasio keuangan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan oleh suatu perusahaan atau lembaga atau untuk menilai kinerja bisnis melalui data keuangan tersebut. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan yang mana dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini sendiri ada rasio laba yang fungsinya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka panjangnya. Next, rasio aktivitas. Rasio aktivitas di mana fungsinya untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Dan yang kelima, yang terakhir, rasio pasar. Rasio pasar ini sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Oke, lanjut. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari laporan analisis keuangan perusahaan Siantar Top. Yang pertama, tujuannya untuk mengukur kemampuan perusahaan pada tahun 2018 sampai 2022 dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan 4 cara, yaitu current ratio, quick ratio, cash ratio, dan inventory to net cash ratio. Dan yang kelima, inventory to net working capital. Tujuan yang kedua, untuk mengukur sejauh mana aktivasi perusahaan dibiayai oleh hutang pada tahun 2018 sampai 2022 dengan menggunakan 4 cara, yaitu debit to asset ratio, debit to equity ratio, long term debit to equity ratio, dan time interest stand. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, mengukur aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktivitas yang dimiliki pada tahun 2018 dengan tahun 2022. Tujuan yang keempat, mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan pada tahun 2022 dengan tahun 2018 dengan menggunakan 4 cara, yaitu profit margin on sale atau bruto, profit margin on sale atau netto, rasio return on investment, dan rasio return of equity. Manfaat menganalisis laporan keuangan ini ada 4 manfaat. Yang pertama, manfaatnya menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban aktiva lancar tanpa menghitung persediaan dan uang kas yang tersedia. Dan manfaat yang kedua, menilai aktiva perusahaan yang dibiayai hutang diukur dari dana yang tersedia
dan yang disediakan kreditur dengan modal pemegang saham dan modal sendiri yang dijadikan jaminan modal. Nah, manfaat yang ketiga, mengetahui aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki dilihat dari persediaan perputaran dalam satu periode. Selanjutnya, manfaat yang keempat, menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dilihat dari laba kotor atas penjualan laba setelah bunga dan pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis laporan keuangan PT Siantar Top Tbk. Oke, baik, lanjut ke laporan keuangan. Nah, di sini terdapat laporan keuangan dari 2018 sampai 2022, di mana rasio likuiditasnya atau current asset CR sama dengan current liabilitas dari 2018 sampai 2022 terhitung 4,46. Oke, di quick rasionya dari 2018 sampai 2022 total 3,34 kali, yang artinya masih stabil. Dan di cash ratio 2018 sampai 2022 0 sampai 0,46 atau 46%. Story to net working capital, di mana di capital ratio dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menunjukkan bagian apa dari inventaris perusahaan yang dibiayai dari kas yang tersedia. Ini 2018 sampai 2022 kas yang tersedia sekitar 403%. Di rasio solvabilitas terdapat total debit dikali 100% per total aset 2018 sampai 2022 terhitung 12,8%. Dan di debit to equity rasionya DER total debit kali 100% per equity 2018 sampai 2022 terhitung total 15,3%. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya analisis laporan keuangan yang merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membentuk, mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Setelah saya analisis laporan keuangan PT Siantar Top dari 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2022 yang menurut saya kurang lengkap di 2021 September 2022, di mana tidak terdapat laporan keuangan. Maksudnya laporan keuangan kurang lengkap. Selebihnya aman dan lengkap. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih.